Kobaran api yang membakar lereng bukit dekat Cerezal saat personel membentangkan selang di sepanjang medan. Petugas pemadam kebakaran terlihat memadamkan api, sementara sebuah helikopter menjatuhkan air ke area yang terbakar. Sekitar 700 orang dievakuasi dari beberapa dusun di wilayah Las Hurdes saat pihak berwenang berupaya mengendalikan api. Operasi pemadaman kebakaran diperluas menjadi 244 personel dan 24 pesawat. Kebakaran ini terjadi di tengah musim kebakaran hutan yang parah di Spanyol. Dengan sistem informasi kebakaran hutan Eropa memperkirakan bahwa hampir 276.000 hektar lahan telah terbakar di seluruh Spanyol. Kebakaran juga melanda fasilitas pengolahan limbah di Spanyol. Asap tebal mengepul di atas pegunungan dekat Avila di Spanyol Tengah setelah kebakaran terjadi di fasilitas pengolahan limbah. Meskipun diklaim tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat, namun kobaran api melahap lereng gunung. Kebakaran di area pembuangan limbah pusat pengolahan Urraca Miguel ini membakar sekitar 1.000 meter persegi sebelum akhirnya berhasil dikendalikan. Bisa viral, 3 WNA Israel yang juga merupakan tentara IDF diusir pemilik salah satu gym atau pusat kebugaran di Bali. Pengusiran dipicu oleh salah satu WNA yang bersikap kasar kepada staf lokal. So that's to me no discussion. You guys serve in the idea, so you can so I don't discuss. That's one thing. I have my morals. Viral di media sosial, video 3 warga negara asing asal Israel diusir dari sebuah gym di Ubud, Gianyar, Bali. Pemilik gym beradu argumen dengan salah satu WNA Israel, kemudian meminta ketiganya meninggalkan tempat. You guys are not even allowed to be in this country, man. You come with a different passport, no, and be happy. I don't involve police. Pemilik gym Samir menegaskan pusat kebugaran miliknya tak melayani orang Israel dan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Ia menjelaskan bahwa pengusiran berawal dari sikap kasar salah satu WNA Israel kepada staf lokal. I asked them where they're from. They told me they're Israelis. So I said, we don't serve Israelis, we don't serve the IDF, and we don't serve anyone who's rude to our staff. You know, they're hardworking locals. You just respect them. You have to leave. Yeah. Samir menambahkan setelah diusir, ketiga pria tersebut memberikan ulasan bintang 1 di Google Review. Dalam ulasan tersebut, ia dituding rasis dan mengusir mereka karena alasan agama. Samir pun menegaskan sikapnya bahwa ia tak akan melayani pasukan Israel dan siapapun yang kasar kepada staf lokal. Pasukan Israel kembali menyerbu wilayah tepi barat, tepatnya di kota Al-Dahiriyah. Ya, dalam operasi militer tersebut mereka menangkap 8 warga Palestina. Pasukan Israel melancarkan penggerebekan besar-besaran di kota Al-Dahiriyah sebelah selatan Hebron tepi barat pada Rabu. Mereka memberlakukan jam malam dan pembatasan ketat pergerakan warga di wilayah tersebut. Dalam operasi militer tersebut, 8 warga Palestina dilaporkan ditangkap dan dibawa ke lokasi yang tidak diketahui. Pasukan Israel juga menyerbu permukiman serta menggeledah dan merusak rumah-rumah warga. Sejumlah kendaraan mengalami kerusakan parah akibat penyisiran tersebut. Media lokal melaporkan beberapa rumah warga dialihfungsikan secara paksa untuk menjadi pos atau barak militer Israel. Sedikitnya 5 warga Palestina tewas setelah serangan udara Israel menghantam sebuah kafe di kawasan pelabuhan sebelah barat kota Gaza. Ya, sementara sejumlah orang dilaporkan jatuh ke laut dan hingga kini masih dalam pencarian. استهداف الآن على ميناء غزة لعدد من المواطنين على ميناء غزة الآن. Serangan udara Israel menghantam sebuah kafe ramai pengunjung di kawasan pelabuhan sebelah barat kota Gaza, Palestina pada Selasa. Sedikitnya 5 warga Palestina tewas dan 10 lainnya terluka dalam serangan tersebut. Sementara sejumlah orang dilaporkan terjatuh ke laut.
Upaya pencarian dan evakuasi terhadap korban yang terjatuh ke laut hingga kini masih berlangsung. Sebagian besar korban luka telah dilarikan ke Rumah Sakit Al-Shifa untuk mendapatkan perawatan medis. Ya, kasus kematian orang dekat ex-Jampitsus Sutrimo kini memasuki tahap penyidikan. Ya, polisi telah memeriksa sebanyak 27 saksi. "27 saksi yang diperiksa polisi antara lain pengemudi ambulans, pihak rumah sakit, keluarga, teman, perangkat desa hingga saksi di sekitar lokasi kejadian. Selain memeriksa saksi, penyidik juga masih menunggu hasil pemeriksaan forensik pasca ekshumasi jasad Sutrimo. Pemeriksaan bagian dalam jasad meliputi DNA, jaringan, serta zat yang ditemukan. Hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka. Penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan forensik untuk menentukan langkah penyidikan selanjutnya. Wafatnya ditemukan meninggal seseorang bernama Sutrimo. Ini sudah memasuki proses penyidikan. Update-nya adalah telah melakukan pemeriksaan 27 orang saksi. Yang pertama adalah 2 pengemudi ambulan P3D, 2 pengemudi ambulan yang menjemput korban dari TKP ke Rumah Sakit Muhammadiyah, 2 pengemudi ambulan yang mengantar dari Rumah Sakit Muhammadiyah ke Banyumas, 1 pengemudi ambulan, 3 pihak rumah sakit terdiri dari atas 2 petugas keamanan dan 1 orang dokter, 2 petugas pemandi jenazah, 7 saksi di sekitar lokasi kejadian, 3 orang keluarga korban, keluarga almarhum, 1 orang teman almarhum dan 1 perangkat desa serta 3 pihak terkait laporan di Barreskrim Polri, karena ada 2 laporan polisi di Barreskrim Polri dan di Polresta Banyumas. Terkait tentang proses ini berjalan, kami belum masuk ke ranah itu. Kita masih menunggu waktu dari proses hasil laboratorium forensik, termasuk jaringan DNA dan zat yang ditemukan. Ini masih menunggu 1 sampai dengan 2 minggu, seperti yang disampaikan dari Karodokpol Brigjen Dr. Hastri. Ya, dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono, pengacara ex-Jampitsus Febri Ardiansyah mengatakan, barang bukti emas yang ditemukan di Rumah Sentul bukan milik Febri Ardiansyah. Ya, sementara pengacara pelapor kasus kematian Sutrimo, Pitra Romadoni, menyatakan jika memang demikian, mestinya FA tidak perlu berbelit menjelaskan siapa pemilik barang bukti bernilai fantastis tersebut. Kami sangat terbuka, silakan saja penyidik membuktikan. Itu emas kan sudah faktual ditemukan ya. Emas, uang secara faktual sudah ditemukan. Nah berikutnya silakan penyidik membuktikan itu punya siapa. Barulah kemudian kalau sudah bisa dibuktikan itu punya siapa, tugas penyidik ini baru bisa ditanyakan lebih lanjut. Asal usulnya dari mana? Karena kalau kita bicara pencucian uang, asal usulnya harus dari tindak pidana, nggak bisa dari asal usul yang lain. Kalau sudah bisa dibuktikan asal-usulnya, barulah diidentifikasi lebih jauh. Pencucian uang ini kan mengubah bentuk, menempatkan, atau mentransferkan, barulah dicari lebih jauh. Sebenarnya hasil kejahatan itu berubah menjadi emas atau berubah menjadi falas, kapan? Baru kita bisa bicara di sana tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, tindak pidana korupsi. Nah, semua itu sampai dengan saat ini menurut kami itu belum jelas. Saya kira ini terlalu berbelit-belit untuk dipahami masyarakat kan gitu. Kalau seumpamanya yang bersangkutan itu mengatakan itu bukan uang daripada FA dan emas itu bukan daripada milik FA. Tapi rumahnya rumah FA. Iya, rumahnya rumah FA, seharusnya disampaikan aja kepada masyarakat itu adalah uang si ini kan gitu. Jadi biar penyidik juga gampang. Ini informasi baru ya? Iya. Pak FA tidak mengetahui dititipkan uang dan emas sebegitu banyak di rumahnya. Nah itu tadi. Logikanya Bang Aiman, uang sebanyak itu dan emas 74 kilo ya, siapa sih yang mau nanggung resiko apabila hilang? Itu satu, logika sederhananya. Yang kedua, kalau berbicara tadi tim kuasa hukum Pak FA mengatakan bahwasannya penyidik harus mencari asal-usul itu, berarti di sini tim kuasa hukum FA juga kebingungan. Kenapa kebingungan? Karena emas itu juga nggak jelas asal-usulnya, tidak ada capnya.
apakah itu emas antam dan lain-lain, tidak ada. Dan beratnya berapa di situ nggak ada ditulis, kan gitu. Sehingga ini menjadi hal yang menurut saya itu sangat berbelit-belit.